mudah-mudahan insya Allah Allah istiqomahkan saya dan kita semua untuk terus menyampaikan dakwah syiar bagaimana kita mengenalkan cara sehatnya Nabi kepada umat, sehingga nanti harapannya bukan hanya sekedar sehat tapi mereka lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada pagi hari ini yaitu akan membahas tentang akidah dalam pengobatan. Topik ini mungkin menjadi topik yang cukup penting, bahkan sangat penting, yang menjadi dasar dari sebuah pengobatan yang memang inilah yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Di ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan informasi kepada kita yang berbunyi fa iza maritu fahuwa yashfin, bahwa jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Kenapa topik akidah dalam pengobatan ini menjadi penting buat kita semua? Sebab kalau kita benar-benar paham dengan konsep ini dan kita betul-betul meyakininya, bahkan insya Allah banyak sekali penyakit-penyakit atau hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, terutama kesehatan pastinya, itu dengan izin Allah bisa sembuh dengan mudah. Karena sungguh kalau kita lihat pada zaman sekarang, manusia itu bisa sakit atau bisa mati karena adanya penyakit, tapi juga manusia bisa mati karena tanpa ada penyakit. Semua terjadi karena kehendak Allah. Baru-baru ini saya mendapatkan informasi ada beberapa rekan-rekan saya, suami atau istrinya, yang tiba-tiba dipanggil Allah dalam kondisi tidak ada sakit satupun. Tapi juga Masya Allah ternyata ada orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka diberi sakit dan sudah melakukan pengobatan atau ikhtiar berbagai macam gitu, tapi ternyata Allah belum memberikan kesembuhan untuk mereka. Nah, disinilah kita harus memahami teman-teman sekalian bahwa sesungguhnya hidup yang kita jalani saat ini, semua konteks dalam hidup kita ini, mau baik atau buruk versi kita, atau mau katakanlah sehat atau sakit, semua ujian. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena memang kalau kita memahami ini semua dan kita pada akhirnya nanti memasrahkan diri kita kepada Allah, maka bisa jadi banyak hal-hal atau keajaiban yang terjadi pada diri kita yang semuanya karena memang Allah terlibat dan campur tangan di situ. Jadi kalau kita bicara tentang seseorang yang sedang dalam kondisi sehat, maka pertanyaannya, sehat itu nikmat atau ujian? Bisa dua-duanya. Tapi kalau kita mau berpikir dan katakanlah memuhasabah diri kita, bisa jadi sehat yang kita dapatkan saat ini, kesehatan ya, itu bisa jadi adalah ujian. Kenapa? Ini saya jelaskan. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika diberikan sakit, apakah itu juga ujian atau nikmat? Dua-duanya bisa. Karena tergantung bagaimana seseorang itu memandangnya. Nabi SAW bahkan mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih bahwa urusan seorang mukmin itu luar biasa ajib, luar biasa perfect lah, katakanlah seperti itu. Ketika dia diberikan Allah ujian, dia bersabar, maka itu jadi keutamaan untuknya. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, itu pun jadi keutamaan untuknya. Nah, sehingga kalau seseorang memahami konteks ini, kalau seseorang memahami bahwa ketika Allah memberikan sakit ya, atau mungkin sehat kepada dirinya, maka insya Allah itu akan menjadi semacam kebaikan, keutamaan, bahkan hal yang luar biasa dalam hidupnya, apalagi dia berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi indikatornya apa teman-teman sekalian? Indikatornya adalah ketika orang itu dalam kondisi sehat, maka dia harus berpikir apakah sehatnya itu membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator paling utama. Ketika dia sakit, maka dia mulai berpikir apakah sakitnya itu membuat dia dekat sama Allah. Jadi perkaranya sekarang adalah ketika diberikan dua ujian tadi, baik itu nikmat, baik itu sehat ataupun sakit, maka pertanyaannya adalah apakah hal-hal tadi itu membuat dia dekat sama Allah. Artinya ketika seseorang itu sakit, maka pertanyaannya pertanyaannya adalah ketika seseorang sakit ya, dia bertanya, jangan-jangan
dia lebih baik dalam kondisi sakit. Jadi jangan-jangan dia lebih baik dalam kondisi sakit, bahkan jangan-jangan kematian jauh lebih baik untuknya daripada sehat. Loh, kok bisa begitu? Karena justru ketika kita bicara kematian, maka Allah Subhanahu wa taala ternyata dengan sakitnya tadi membuat dia makin dekat sama Allah. Dan bahkan justru dengan sakit nanti Allah gugurkan semua dosa-dosanya, sehingga apa? Allah lebih senang dia untuk mati. Ya, Allah lebih senang dia dalam kondisi yang sakit tadi. Beda mungkin dengan satu kondisi ketika seseorang itu sakit, kemudian Allah berikan dia kesehatan, ternyata justru sakitnya atau justru sehatnya tadi membuat dia makin jauh sama Allah. Nah, pada konteks ini mungkin bahasanya sakit lebih baik untuk dia. Bahkan kematian mungkin jauh lebih baik untuk dia dengan apa? Dengan Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Nah, disinilah kita pada akhirnya kita wajib menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks apapun, terutama dalam kondisi sakit. Untuk apa kita pasrahkan diri kita? Nah, kenapa saya katakan ini? Karena banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis dalam Al-Qur'an, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud saya, itu yang ternyata menyebutkan hal-hal di luar jangkauan pikiran manusia. Contoh, kita mungkin pernah mendengar bahwa ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka melewati sebuah kampung, lalu kampung itu kepala sukunya itu disengat kalajengking. Lalu apa yang mereka lakukan dengan kepala kampung tadi? Itu ternyata mereka membacakan Al-Fatihah, dan Masya Allah luar biasanya ternyata Al-Fatihah tadi menyembuhkan dengan izin Allah, ya, membuat si kepala suku tadi itu ternyata sengatan kalajengkingnya atau sakit akibat sengatan kalajengking itu hilang. Jadi ini kan sebuah hal yang luar biasa. Artinya kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Karena iman itu kalau mungkin kita bagi menjadi 3 hal, atau mungkin di breakdown lah, diurai menjadi 3 hal. Yang pertama, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau Anda atau kita semua yang jelas-jelas kita mengaku muslim, mukmin, orang beriman, dan kita menyatakan bahwa diri kita beriman, maka otomatis seluruh informasi yang Allah berikan dan Rasulullah berikan kepada kita semua, maka informasi tadi semuanya pasti benar. Jadi kalau kita memahami ini, ketika informasi itu benar, Al-Quran benar, hadis benar, maka maka harusnya apapun yang Allah sampaikan kepada kita itu wajib mutlak kita percaya tanpa keraguan sedikit pun. Itulah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam kitab ini. Ya, tidak ada keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Allah, tidak ada keraguan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, teman-teman sekalian, sehingga dengan konteks seperti itu, maka seluruh urusan kita kalau kita kembalikan kepada apa yang saya sampaikan kepada kita semua tadi dalam surat Al-Ikhlas tadi, maka nggak ada tempat bergantung kecuali Allah. Gak ada tempat kita meminta sesuatu kecuali pada Allah. Gak ada tempat katakanlah ketika seseorang itu sehat atau sakit atau dia minta sesuatu selain kepada Allah. Ya, nah kalau kita memahami konteks ini teman-teman sekalian, kalau kita memahami prinsip seperti ini, maka semua urusan kita jadi mudah. Loh, kok bisa gini? Saya sempat dalam suatu kajian di sebuah tempat di daerah Cikarang ditanya. Jadi ada seorang penanya itu bertanya pada saya, dokter, Ustaz, dia mengatakan, penanya tadi mengatakan, berarti kalau habatus sauda itu bisa digunakan untuk segala macam penyakit, oke? Berarti habatus sauda bisa digunakan untuk segala macam penyakit, oke? Kalau kita bicara pada konteks ini, kalau bicaranya secara dalil, maka dalil tadi itu sahih. Sehingga apa? Yang harus kita lakukan, percayai saja tanpa ada semacam tanpa ada semacam keraguan di situ atau tanpa keraguan apapun. Kenapa? Kata Nabi, memang habatus sauda bisa mengobati segala macam penyakit kecuali mati, kata Rasulullah. Pertanyaannya, oke, berarti habatus sauda bisa digunakan untuk stroke? Bisa. Habatus sauda bisa digunakan untuk kolesterol? Bisa. Habatus sauda bisa, atau jintan hitam bisa digunakan untuk kencing manis? Bisa. Dan apapun yang disebutkan kepada saya, maka akan saya jawab bahwa habatus sauda itu bisa digunakan untuk segala penyakit. Well, mungkin sebagian orang akan protes dengan pernyataan ini, ya.
Mungkin ada yang punya pemahaman secara kedokteran timur atau apapun kedokteran, kok bisa satu obat digunakan untuk segala macam penyakit. Sebenarnya teman-teman sekalian, yang di sini penekanannya bukan pada subjek atau materi dari habatus saudanya, tapi yang jadi penekanannya justru terletak dari ucapan Nabi yang benar. Rasulullah wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berkata apapun kecuali berasal dari wahyu. Nah, kalau kita memahami konteks ini, maka sebenarnya saat itu kalau mungkin saya pakai skala 0 dan 100 gitu kan. 0 itu kita, 100 itu Allah. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, ketika seseorang itu diberikan ujian, baik nikmat, ujian yang sehat ataupun yang sakit, sebenarnya yang disuruh sama Allah kepada kita adalah udah kembalikan semua urusanmu tuh kepadaku. Bagaimana kita mengembalikannya? Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Ya, apa yang Allah katakan sampaikan melalui Rasulullah SAW, maka kita turuti, ikutin. Nah, itulah disebut dengan kita memasrahkan diri kita, kita menolkan diri kita untuk tidak bergantung kepada apapun, untuk tidak bergantung kepada siapapun. Jadi bukan konteks habatus saudanya yang menyembuhkan, tapi sebenarnya kepercayaan kita atau keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW bahwa itulah yang menjadi wasilah, itulah menyembuhkan. Bingung nggak? Mudah-mudahan nggak, tidak bingung. Tapi intinya gini, maksud saya gini. Kalau kita memahami ini, berarti kalau saya mengatakan seperti itu, berarti bisa dong kita sembuh dengan cuma sekedar air. Oke? Tanda kutip cuma sekedar air. Pertanyaannya, adakah kehendak Allah untuk kita sembuh dari air tadi? Itu maksud saya. Makanya tidak ada kehendak kecuali kehendaknya Allah. Pertanyaannya, berarti dong bisa dong kita sembuh dengan penyakit berat, stroke segala macam, asbab dari, atau mungkin kalau kita seseorang itu meminum sebulan mungkin madu. Jawabannya apa? Bisa dengan izin Allah. Jadi permasalahannya atau konteks yang kita bahas di sini bukanlah apa subjek. Ya, subjek maksudnya materi fisiknya, baik itu madu, habatus sauda atau apapun, tapi yang jadi acuan atau yang kita bahas ini adalah dari siapa informasi itu. Kalau informasi itu kita yakini benar, maka sebenarnya sang pemberi keyakinan itulah yang memberikan kesembuhan, which is itu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Jadi kalau kita memahami ini, maka kita akan tanda kutip tidak peduli. Ya Allah, kalau memang sakit untukku lebih baik dan itu membuat engkau ridho denganku dan itu membuat engkau menggugurkan semua dosa-dosaku, maka aku ikhlas, maka aku ridho. Tapi jika sakit ini membuatku makin jauh darimu, justru makin bermaksiat, maka lebih baik jika sehat itu membuatku jauh darimu, kemudian justru malah bermaksiat denganmu, maka lebih baik seseorang itu sakit saja atau bahkan mati lebih baik untuknya. Ini yang saya maksud. Jadi kalau kita urutkan dari awal tadi, maka yang kita sampaikan atau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita bicara hal tadi, maka yang dibutuhkan kita sebagai seorang hamba ketika mengalami atau menjalani atau katakanlah merasakan hal-hal yang mungkin kurang nyaman tadi adalah kembalikan diri kita kepada zero, kembalikan diri kita pada nol, pasrah, udah pasrah. Ya Allah, engkau mau sembuhkan aku, engkau mau sehatkan aku, semua kehendakmu. Ya. Kalau kita sudah menzerokan diri kita, Bapak sekalian, maka Allah akan buka pintu-pintu kebaikan, Allah akan buka pintu-pintu keberkahan, dan yang pasti luar biasanya adalah kita hidup dalam keadaan sakit ataupun sehat tadi ya, dalam kondisi kita berkeyakinan dan bertauhid yang sangat tinggi kepada Allah. Kenapa? Kita udah tanda kutip udah nggak peduli lagi. Kenapa? Allah udah urus ini semua. Ya, jadi ketika ada teman-teman atau mungkin Anda ketemu dengan saudara yang sedang sakit, maka berikan hiburan untuknya. Anda sampaikan bahwa sebenarnya sakit ini menjadi wasilah dia untuk semakin dekat sama Allah. Ya. Nah, kalau seseorang memahami ini Bapak sekalian dan dia sudah menzerokan dirinya terhadap segala urusan-urusan yang bersifat atau berkaitan dengan katakan tadi materi-materi fisik, maka tadi saya katakan, maka bisa jadi saya katakan wallahi demi Allah, jika Allah berkehendak madu itu mengobati seorang yang stroke, yang tergolek lemah, ya, maka bisa jadi madu itu menjadi penyembuh untuknya dengan izin Allah, bukan madunya tapi Allahnya. Ya,
atau juga mungkin hanya dengan sekedar air putih yang dia bacakan bismillah atau al-fatihah atau ayat-ayat Quran, dengan itu dia sembuh dengan izin Allah, maka sebenarnya tadi saya katakan dia telah menafikan semua hal-hal atau semua yang bersifat materi atau fisik kecuali hanya Allah saja. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan akidah. Sehingga justru malah dalam kondisi sehat ya ataupun sakit katakan seperti tadi itu, dia harus semakin banyak menzerokan dirinya. Jadi saya agak kurang sepakat dengan dengan ada seseorang mengatakan saya sudah berobat ke sana kemari, ke si A, si B, ke si fulan, si fulana misalkan gitu. Dan ternyata Masya Allah luar biasa dengan izin Allah. Nah, lihat kata-katanya seperti jebakan. Masya Allah dengan izin Allah, ternyata dia mengatakan seperti itu. Ternyata ketika saya berobat ke si A itu, wah itu ternyata ketika saya berobat dengan pengobatan Tibun Nabawi atau pengobatan Islam, pengobatan ala Nabi dengan bekam seperti, dan ternyata Allah menyembuhkan saya. Nah, betulkah kalimat ini? Betul, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah adalah adakah terselip dalam pernyataan dia tadi atau kalimat dia tadi bahwa ada unsur bekam di situ yang menjadi penyembuhnya. Itu saya katakan tadi, ketika nolnya sudah naik, ketika seseorang itu menyatakan pengobatan, katakanlah si nolnya tadi itu naik, maka otomatis Allahnya jadi berkurang. Nah, kalau kita paham ini semua, maka ini berpotensi untuk pertama mengagungkan seseorang atau mengagungkan bentuk pengobatannya. Saya suka dengan seseorang, ada teman saya, dia seorang dokter ya, dokter bedah. Ketika dia mau mengobati pasien, mengoperasi pasiennya, dia ditanya, dokter ketika nanti dioperasi begini begitu, itu nanti hasilnya gimana? Jawaban itu Masya Allah luar biasa teman-teman sekalian. Kenapa luar biasa? Karena ternyata dia menjawab dengan jawaban yang sungguh sangat tinggi konteks ketauhidannya. Dia katakan seperti ini, saya tidak tahu, dia bilang, karena apa yang saya kerjakan ini bisa jadi tidak berhasil dan bisa jadi berhasil. Semua Allah yang berkehendak. Saya cuma ikhtiar dengan ilmunya saya yang saya miliki. Hasilnya gimana? Wallahu alam, saya tidak tahu. Jadi ketika misalkan, berarti kalau ketika seorang dokter bedah mengoperasi, let's say mungkin sekedar tumor lah di tempat tubuh seseorang, ya, di tubuh seseorang ada tumor, terus dia operasi. Pertanyaannya, apakah mungkin berhasil di operasi tumor tadi? Wallahu alam, bisa jadi terjadi tiba-tiba ketika tumor itu dioperasi si orang tadi mengalami kejang-kejang segala macam. Makanya jawaban si dokter tadi benar, saya nggak tahu hasilnya apa. Saya cuma ikhtiar, kita cuma ikhtiar dengan ilmu yang saya miliki, kata beliau. Ya, hasilnya Allah yang Maha tahu. Teman-teman, kalau Anda disampaikan seperti ini, kalau Anda katakanlah mungkin, mohon maaf, sebagai seorang pasien atau mungkin keluarga pasien, terus Anda disampaikan seperti itu, saya yakin Anda akan lemes. Ya, ini jangan-jangan dokternya nggak benar nih. Tapi sebenarnya kalau kita berkaca dengan kacamata tauhid, ya, atau kita melihat itu dengan pandangan akidah yang benar, maka Masya Allah itu jawaban yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita menolkan diri kita, kita menzerokan diri kita. Si dokter tadi menzerokan diri kita, sehingga apa? Ibaratnya, Pak, Bu, jangan bergantung sama saya nggak tahu. Ilmu saya cuma secuil. Bergantunglah pada Tuhan yang memiliki semua ilmu ini. Bergantunglah pada Rob yang memberikan ilmu ini sedikit pada saya, jangan ke saya. Sehingga orang itu bahasa itu jadi lemas. Lemas itu lemas pasrah, maksudnya gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang saat ini tuh kurang dalam masyarakat, bahkan umat Islam. Ya, ketika sakit langsung berpikir, oh minum inilah, minum itulah, berbagai macam herbal, berobat inilah itu segala macam, termasuk bekam dan segala macam. Jadi hati-hati di sini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita memahami ini, maka sebenarnya seseorang itu akan menjaga terus hubungan sama Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Tidak mungkin lagi nih, ketika seseorang tuh banyak maksiat sama Allah, ya, gini, maksiat atau dosa yang dikerjakan seseorang itu efeknya itu mungkin bukan cuma sekali dua kali, atau mungkin balasan yang diberikan Allah persulit segala urusannya. Ya, itu sebabnya ketika seseorang itu sedang dalam kondisi diberikan nikmat, katakanlah, atau mungkin dalam kondisi lapang dan luang urusan atau waktunya, maka Masya Allah luar biasa yang harus dia kerjakan adalah banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak zikir sama Allah, dan ya, perbaikilah hubungan sama Allah. Sehingga apa nanti? Sehingga ketika dia mendapatkan ujian, ya, dan hidup itu ujian sebenarnya, itu ujian tersebut menjadi sebuah kenikmatan untuknya.
Saya sempat sekitar seminggu yang lalu lah, sepekan yang lalu tuh bertemu dengan seorang dokter juga yang dia diberikan sakit yang cukup berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masya Allah ternyata sembuhnya dengan hal yang sangat sederhana. Ya, dia menggunakan herbal sederhana itu, masya Allah ternyata Allah sembuhkan. Nah, saya sempat berpikir, wah beruntung sekali dokter ini diberikan sembuh oleh Allah. Ya, tapi yang saya lalu berpikir lebih panjang lagi adalah saat itu saya melihat, oh ternyata memang dia pantas untuk sembuh dan Allah ridho mungkin dengan dia. Kenapa saya katakan ridho dan Allah memberikan taufik hidayah untuknya? Karena justru masya Allah setelah dia sembuh dari sakitnya itu ternyata hubungan dia dengan Allah makin baik. Ya, tahajudnya, kemudian dia punya baca Qur'annya, dia mengajinya, dia ikut kajian segala macam, itu menjadi lebih baik. Nah, ini yang mungkin kita saat inilah mungkin yang sedang dalam kondisi sehat, alhamdulillah seperti ini perlu terus mikir teman-teman sekalian, karena bisa jadi sehatnya kita saat ini ujian, pastinya begitu. Dan ujian yang kita dapatkan saat ini itu membuat kita dekat sama Allah atau tidak. Jadi sehatnya kita saat ini itu membuat kita dekat sama Allah, tapi artinya apa? Kalau sehat yang Allah berikan saat ini kepada kita justru malah membuat kita tidak dekat sama Allah, maka mungkin sakit bisa jadi lebih baik untuk kita. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban